Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal langsung menyelami sebuah topik yang menurut saya sering banget disalahpahami. Kalau dengar kata toksikologi, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin bisa ular kobra atau racun sianida ala film-film detektif kan? Tapi gimana kalau saya bilang, toksikologi itu sebenarnya bukan cuma ilmu tentang racun mematikan. Toksikologi adalah ilmu ukur tentang keselamatan. Ini adalah eksplorasi absolut tentang batasan. Setiap zat yang berinteraksi dengan kita itu punya garis batas tak kasat mata antara menyembuhkan dan menghancurkan. Dan di pembahasan kali ini, kita akan melacak perjalanan menakjubkan dari sebuah molekul di luar tubuh kita sampai gimana dia berinteraksi di dalam sel terdalam kita. Semuanya itu berakar dari satu ide revolusioner. Di abad pertengahan, Paracelsus yang dikenal sebagai bapak toksikologi melempar satu statement yang luar biasa. Dosislah yang menentukan racun. Pernyataan ini benar-benar mengubah paradigma loh. Intinya, sama sekali nggak ada zat yang sepenuhnya aman di dunia ini. Apapun bentuknya, biarpun itu esensial buat hidup kita. Bayangin aja air putih yang biasa kita minum, atau oksigen yang kita hirup setiap detik. Kalau takarannya salah, bahkan air putih pun bisa memicu hiperhidrasi yang berujung pada keracunan fatal. Jadi poin krusialnya di sini adalah dosis adalah diktator mutlak yang nentuin apakah sesuatu itu bakal jadi obat atau malah jadi senjata mematikan. Dan konsep ini dengan brilian mengilustrasikan gimana kita tuh ibarat lagi jalan di atas seutas tali setiap harinya. Dalam spektrum keseimbangan biologis tubuh, di satu sisi ekstrim ada area di mana kita kekurangan zat alias defisiensi. Di tengah-tengahnya ada zona hijau yang kita sebut sebagai jendela terapeutik. Nah, ini adalah area aman di mana vitamin menjaga kesehatan kita dan obat-obatan bekerja menyembuhkan. Tapi coba perhatiin deh betapa tipisnya batas itu sebelum jarumnya akhirnya kegeser ke area merah, zona toksisitas. Belajar toksikologi berarti belajar gimana caranya menjaga diri kita dan miliaran sel di dalam tubuh kita supaya tetap seimbang dan nangkring persis di tengah zona hijau tadi. Biar lebih paham gimana sains di balik keseimbangan itu bekerja, ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita mulai dari dosis penentu racun, masuk ke 3 fase serangan, lalu kita bedah pabrik hati kita, lanjut ke matematika keselamatan, statistik obat, dan ditutup dengan 5 pilar risiko. Oke, let's go! Kita masuk ke bagian pertama, 3 fase serangan toksik alias kronologi sebuah invasi. Gimana tepatnya sebuah zat kimia, atau yang sering disebut ilmuwan sebagai xenobiotik, berinteraksi sama tubuh manusia dari luar ke dalam. Proses ini bukan serangan acak ya, tapi benar-benar melewati 3 fase yang berurutan. Pertama, eksposisi, momen di mana kontak awal terjadi. Kedua, toksikokinetik, yaitu tahap di mana tubuh mulai menyerap, mendistribusikan, memetabolisme, dan mencoba ngebuang zat tersebut. Dan ketiga, toksikodinamik. Ini momen kritis di mana zat itu akhirnya nabrak sel target dan memicu kerusakan klinis. Nah, yang paling menarik di sini adalah sifatnya yang sangat bergantung satu sama lain. Kalau pertahanan tubuh kita berhasil nyetop invasinya di fase 1 atau fase 2, maka fase 3 itu nggak bakal pernah terjadi. Mari kita bahas gerbang masuknya di fase eksposisi tadi. Secara umum, ada rute paparan utama, dermal lewat kulit, oral lewat pencernaan, dan inhalasi lewat pernafasan. Kalian mungkin mikir kalau nelan racun itu rute yang paling bahaya kan? Tunggu dulu. Coba fokus ke rute inhalasi. Rute pernafasan ini luar biasa cepat dan bisa mematikan banget. Kenapa bisa gitu? Karena paru-paru dan alveoli kita itu punya luas permukaan yang masif banget, ditambah lagi dengan jaringan pembuluh darah yang super padat. Gas beracun bisa melesat nembus gerbang ini dan langsung masuk ke sirkulasi darah utama cuma dalam hitungan detik. Kecepatan adalah kunci di rute ini. Lanjut ke bagian 2, pabrik hati dan biotransformasi yang jadi pusat komando tubuh kita. Pas zat asing tadi udah berhasil nembus gerbang masuk dan ikutan jalan-jalan di sirkulasi darah, tubuh kita nggak cuma diam nerima nasib loh, tubuh langsung aktifin pertahanan utamanya, yaitu hati. Organ ini tuh ibarat pabrik pengolahan biologis yang super canggih. Di dalam sel-sel hati terjadi proses yang namanya biotransformasi. Hampir sebagian besar waktu, proses ini tujuannya mulia banget, detoksifikasi. Mesin seluler kita, khususnya enzim yang disebut sitokrom P450, bakal memodifikasi molekul asing yang bandel jadi lebih mudah larut air biar aman dibuang lewat urin. Tapi disinilah muncul paradoks yang ngeri banget. Terkadang mesin ini ngelakuin kesalahan fatal yang kita sebut bioaktivasi. Alih-alih bikin aman, enzim ini malah memodifikasi molekul tadi jadi zat baru yang jauh lebih reaktif dan beracun dari aslinya. Bayangin tubuh kita tanpa sadar malah ngerakit senjatanya sendiri.
Dinamika ini kelihatan jelas banget kalau kita ngelihat kasus klasik overdosis paracetamol. Dalam dosis normal, hati kita tuh dengan santainya ngelakuin detoksifikasi. Aman. Tapi pas terjadi overdosis, katakanlah nelan 5 gram sekaligus, jalur metabolisme aman di hati langsung jenuh atau tersaturasi. Gara-gara kewalahan, hati terpaksa lempar sisa paracetamolnya ke jalur enzim CYP450 tadi. Dan hasilnya, hati secara aktif malah ngeproduksi metabolit yang super toksik, namanya NAPQI. Kalau tubuh sampai kehabisan pelindung alaminya, si NAPQI ini bakal balik menyerang dan menghancurkan sel-sel hati itu sendiri, yang bisa memicu gagal hati akut dalam hitungan jam. Ini benar-benar contoh sempurna dari bioaktivasi yang mematikan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, matematika keselamatan. Waktunya kita menghitung resiko. Kita udah ngeliat gimana kasarnya pertempuran mikroskopis di dalam sel tadi. Terus, di skala makro, gimana caranya ilmuwan memprediksi semua perjalanan ini? Jawabannya ada di interaksi matematis. Toksikologi itu bukan cuma soal menghafal daftar racun dari A sampai Z, tapi ada formulanya, dan itu sangat bisa diprediksi. Jenis zat ditambah rute paparan, terus dikalikan dengan dosis, sama dengan efek akhir. Ubah satu aja variabel di situ, misalnya rute paparan dari nempel di kulit jadi terhirup ke paru-paru, itu efeknya langsung berlipat ganda secara drastis loh. Lewat formula inilah, ilmuwan bisa ngukur bahaya secara objektif. Dan dalam matematika keselamatan ini, ada satu parameter kecepatan yang krusial banget. Namanya clearance, biasanya ditulis pakai huruf C dan L kecil. Simpelnya, ini adalah kemampuan absolut tubuh kamu untuk membersihkan plasma darah dari zat beracun per satuan waktu. Kenapa ini penting banget? Analogi gampangnya gini, bayangin kamu lagi di atas kapal yang bocor, dan ada pompa airnya. Semakin tinggi angka clearance-nya, semakin ngebut pompa itu ngebuang racun, dan otomatis pasien bisa lebih cepat keluar dari zona bahaya. Parameter berikutnya adalah si pengatur waktu biologis, yaitu waktu paruh atau T setengah. Ini adalah waktu pasti yang dibutuhin tubuh buat mangkas 50% konsentrasi zat di dalam darah. Yang bikin menarik, waktu paruh inilah dalang dibalik akumulasi toksin yang sering nggak kita sadari. Kalau kamu terus-terusan minum obat, meskipun dosisnya masuk kategori aman, tapi kamu minumnya terlalu sering sebelum waktu paruhnya kelar ngebuang sisa dosis yang lama, zat itu bakal numpuk secara eksponensial. Tanpa disadari, rentetan dosis yang awalnya aman tadi malah berujung jadi keracunan kronis yang terselubung. Lanjut ke bagian 4, statistik keselamatan obat. Kita bawa konsepnya dari individu ke populasi luas. Gimana caranya nyiptain regulasi keamanan obat secara global? Jawabannya dengan menskalakan prinsip tadi, pakai statistik, dari 1 orang ke miliaran orang. Ada 3 metrik sakti di sini. Pertama, ID50, ini adalah dosis pas di mana 50% populasi ngerasain efek sembuh. Kalau dosisnya kita naikin terus, kita bakal nabrak TD50, titik di mana separuh populasinya mulai keracunan. Dan puncaknya, kita ketemu sama LD50 atau Lethal Dose 50. Ini adalah standar emas universal yang nunjukin dosis mutlak penyebab kematian pada 50% populasi uji. Angka-angka inilah yang akhirnya dicetak jadi pedoman keselamatan di seluruh dunia. Dinamika dosis tadi kalau dibikin grafik bakal membentuk kurva S atau kurva sigmoid yang cakep banget. Dimulai dari pojok kiri bawah, kita punya titik NOEL, ini dosis mentok paling tinggi yang sama sekali nggak ngasih efek buruk apa-apa. Tapi begitu kita gerak makin ke kanan dan dosisnya ditambah, kita bakal ngelewatin jendela terapeutik yang sempit itu, sampai akhirnya, whoosh, kurvanya nanjak drastis secara eksponensial menuju batas LD50 di puncak. Kurva ini ngebuktiin secara visual kalau pergeseran dari kondisi stabil menuju bencana toksisitas itu bisa terjadi secepat kilat begitu ambang batas tubuh terlewati. Dan kita sampai di bagian terakhir, bagian 5. 5 pilar resiko toksisitas. Ini dia arsitektur di dunia nyata. Kita harus selalu ingat kalau tubuh manusia itu kan bukan tabung reaksi di lab yang steril. Di dunia nyata, matematika toksikologi sering diacak-acak sama berbagai variabel. Karakteristik zat sama waktu memang bisa dihitung pakai rumus. Tapi ada faktor variabilitas individu, kayak genetika bawaan, umur, atau kondisi ginjal kamu, yang bisa bikin satu dosis yang aman buat saya justru berakibat fatal buat kamu. Belum lagi ada yang namanya interaksi kimia yang jahat, kayak sinergisme. Ini momen di mana dua zat yang kalau sendiri-sendiri itu aman, tapi begitu digabung, efek hancurnya berlipat ganda membobol pertahanan enzim tubuh. 5 pilar inilah yang pada akhirnya jadi penentu nasib. Jadi, setelah kita bedah habis-habisan perjalanan menakjubkan tadi, dari gerbang masuk, pertempuran di hati, sampai hitung-hitungan matematika dan probabilitas statistik, satu hal yang jadi sangat jelas, keselamatan itu cuma ilusi dari keseimbangan dosis. Dari secangkir kopi yang ada di meja kamu sekarang, sampai suplemen vitamin yang kamu minum tadi pagi.
Pertanyaan saya buat kalian pikirkan hari ini adalah, dosis aman apa sih yang lagi berinteraksi sama tubuh kalian hari ini, yang mungkin aja pelan-pelan lagi berjalan menuju ambang batasnya tanpa kalian sadari? Teruslah pertanyakan batasan di sekitar kalian, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita berikutnya.